Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Berbicara tentang standar ganda, kalau kita menjadi korban dari standar ganda, itu pasti tidak mengenakan dan tidak nyaman. Contohnya saja kalau kita di sekolah sebagai murid, kemudian guru atau kepala sekolah punya murid kesayangan. Biarpun mungkin tidak pintar, tapi karena dia murid kesayangan, kalau ada apa-apa dia disuruh tampil. Ya, kita sebagai murid yang bukan murid kesayangan tentu merasa diskriminasi karena standar itu. Tapi kalau ada murid lain salah langsung dimarahin, tapi murid kesayangan dibela. Ini terjadi juga tidak hanya di sekolah, di dunia pekerjaan juga begitu. Ya, di keluarga mungkin ada yang mengalami orang tua lebih punya favoritisme, ya, punya anak yang lebih favorit dibandingkan dengan yang lain, anak lainnya. Di gereja juga begitu, pendeta bisa punya jemaat favorit atau mungkin pelayan favorit. Jadi kalau mungkin di gereja ada pemimpin pujian atau worship leader, ya itu aja karena favorit. Tetapi kalau misalnya ada jemaat biasa yang salah kecil langsung disindir di atas mimbar. Tapi kalau tadi jemaat favorit atau pelayan favorit salah besar dibela besar-besaran. Ya, itu kan standar ganda seperti itu. Alkitab mengajarkan bahwa standar itu harusnya satu. Kalau standar kesucian adalah hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, sesempurna-sempurnanya seperti Bapa di surga sempurna, yaitu standarnya. Gak bisa kita bilang standarnya sempurna tapi bolehlah masih dosa A, dosa B, kan namanya kita manusia. Tidak seperti itu faktanya. Nah, seringkali standar ganda ini memang dilakukan oleh manusia yang kurang bijaksana. Kalau pemimpin kurang bijaksana, kasihan sekali mereka yang dipimpin. Kalau misalnya di gereja tadi ya punya standar ganda, kalau jemaat yang salah harus bertobat, kalau pendeta yang salah dimaklumi. Nah, itu lebih bahaya lagi dibandingkan tadi punya pelayan favorit tadi, ya standarnya ganda. Kalau jemaat harus memberi, pendeta tidak harus memberi, itu standar ganda. Jadi standar ganda bisa bicara tadi yang standar yang berbeda, perlakuan antara pemimpin kepada jemaat yang satu dengan jemaat yang lain, atau standar ganda tadi jemaat dan pemimpin punya standar yang berbeda. Padahal seharusnya pendeta sebagai pemimpin itu punya standar yang lebih tinggi, harus lebih kudus, harus lebih bijaksana karena dia pemimpin. Tapi kenyataannya di sejumlah gereja, saya tidak bilang sedikit atau banyak ya, itu pemimpin justru standarnya lebih rendah. Ya kalau pemimpin salah ya maklum lah, pemimpin pleset lidah boleh lah, pemimpin boleh lah kata-kata kasar, kalau jemaat gak boleh. Loh, apa bedanya? Bapak Ibu, kita harus bijaksana. Kalau kita menjadi korban standar ganda tadi, pasti kita bisa marah, bisa emosi, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi kalau kita di bawah. Tapi kalau suatu saat kita jadi pemimpin, jangan juga mengenakan standar ganda. Ingat bagaimana rasanya kalau diperlakukan dengan standar ganda tadi, ya pasti tidak nyaman. Makanya kita kalau jadi pemimpin jangan seperti itu.
Tetapi faktanya kadang-kadang kalau masih menjadi orang kecil paling kencang teriaknya, tapi kalau sudah jadi pemimpin lupa rasanya menjadi orang yang tertindas dan justru malah menindas. Mari kita bijaksana, jangan seperti itu. Tuhan kita satu, standarnya satu, kita juga harus meneladaninya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.